Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Banyak orang bertanya kepada saya mengapa pengobatan untuk gangguan psikiatrik yang berkaitan dengan masalah lambung agak sulit ya, karena begitu banyak faktor yang diperbaiki di sistem saraf pusatnya dan banyak juga orang bingung ini sebenarnya mesti diperbaiki yang mana. Mengapa pengobatan saja kadang-kadang tidak mempan, ya harus banyak banget hal yang dilakukan, suruh pantang makanan lah, suruh makan probiotik lah, atau apapun itu yang harusnya diperhatikan. Nah, di dalam kondisi saat ini saya ingin menjelaskan kembali nih kepada Bapak Ibu terkait dengan hal tersebut ya, mengapa sih bisa dominan banget nih problemnya yang berkaitan dengan masalah ini. Ini coba kita cek. Nah, di sini nih kita perhatikan ya. Jadi, kalau kita bicara tentang masalah yang berkaitan dengan otak dan juga dengan pikiran kita terkait dengan sistem lambung, kalau kita lihat yang kemarin saya bicarakan yaitu di gut brain axis ini ya, gut brain axis saya coba ingatkan kembali bahwa ternyata ada namanya enteric nervous system. Nah, enteric nervous system ini yang mana akan menghubungkan sistem di otak kita dengan di lambung kita. Namun, problem yang berkaitan dengan abnormal ataupun normal atau healthy dari central nervous system atau susunan sistem saraf pusat ini akan sangat mempengaruhi juga di brain gap axis ini. Nah, kalau kita lihat di sini ada faktor yang berkaitan dengan diet ya, teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian juga vagus nerves atau nervus vagus ya. Vagus nerves ini kita pernah bicarakan ya kemarin di kesempatan sebelumnya. Dan nervus vagus ini yang mana kita harus perhatikan bahwa ada sistem yang berkaitan dengan GABA sistem, dopamin, norepinefrin ya, juga berkaitan dengan immune activation ya terkait dengan sitokain dan juga berkaitan dengan tryptophan metabolism yaitu serotonin. Jadi nggak heran nih ya teman-teman kalau misalnya datang ke dokter jiwa dengan masalah lambung psikosomatik kok diberikan obat-obatan yang berkaitan dengan sistem GABA seperti obat anti cemas ya, kemudian juga itu golongan benzodiazepin ya, kebanyakan seperti clobazam, seperti itu juga ada beberapa yang memberikan alprazolam, walaupun kita mesti harus hati-hati. Terus kemudian juga ada yang diberikan obat antidepresan ya, golongan SSRI. Ya, kemudian juga ada yang diberikan dopamin stabilizer seperti obat-obat yang mengandung sulpirit atau misalnya obat-obat yang mengandung obat anti psikotik dosis kecil ya, ada beberapa dokter menggunakan itu. Norepinefrin ya, pada beberapa orang misalnya menggunakan amitriptilin ya, juga banyak terkait dengan sistem saraf pusat ini. Ini yang menarik ya Bapak Ibu, bahwa ketika kita berbicara tentang abnormal dan normal dari healthy system di otak kita, itu akan berkaitan dengan keseimbangan. Nah, sayangnya ternyata pengobatan tuh tidak bisa ya dengan memperhatikan sistem ini saja. Ya, Bapak Ibu bisa lihat bahwa ternyata faktor yang berkaitan dengan diet juga ini salah satu yang berkaitan. Makanya teman-teman dokter sakit lambung ya, kalau teman-teman ke dokter umum atau dokter penyakit dalam atau dokter gastro, biasanya mereka juga menanyakan tentang diet kita. Teratur nggak makannya, teratur nggak cara makannya, ya bagaimana cara mengelola pikiran dan perasaannya sendiri gitu. Jadi itu sangat berkaitan. Karena kenapa nih? Salah satu yang mempengaruhi adalah bahwa kalau dia balance-nya, diversity-nya itu jadi mikrobiom ya ataupun yang kita bilang tuh probiotik ya, mikrobiota di otak dan di lambung kita ya, di lambung kita, di otak kedua kita ini baik, maka kita akan mendapatkan suatu simbiosis mutualism di mana itu akan mendapatkan healthy gut. Jadi gut-nya tuh jadi bagus. Jadi makanannya memang perlu dibantu ya. Makanan-makanan yang terlalu banyak mengandung
misalnya gluten ya, tepung itu memang banyak tidak disarankan ya teman-temannya. Jadi perlu diperhatikan juga nih kalau misalnya banyak tepung, kemudian juga banyak yang mengandung pengawet ya, pengawet juga sangat berhubungan ya karena sistem saraf pusat ini juga akan sangat mempengaruhi kalau ada pengawetnya itu ya dia jadinya simbiosis mutualismenya kurang bagus. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan di dalam diet ya. Kalau yang lainnya gimana dok? Kayak kopi ya atau makanan seperti cabai gitu ya. Memang di awal-awal tidak disarankan dulu pada lagi berat kondisi mahnya ya. Cabai mengandung capsaicin sebenarnya juga buat menambah nafsu makan. Tetapi kalau terlalu banyak ya seringkali nggak bagus gitu buat sistem saraf pusatnya. Kemudian diet juga perlu juga berkaitan dengan jumlah makanan yang masuk. Makanya kenapa dikaitkan dengan frequent meal atau minum dan makannya tuh sering, tapi dosisnya kecil-kecil. Karena kalau terlalu langsung besar, biasanya suka nggak enak kayak gitu kondisinya perutnya. Nah, kemudian ini juga ya dari kesehatan orang itu sendiri. Faktor lainnya ya, genetik. Nah, tiap orang tuh beda-beda. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman, genetik itu penting banget. Ya, faktor genetik yang berkaitan dengan diri kita itu sangat penting. Karena kalau genetik kita itu memang problemnya itu banyak berkaitan dengan bawaan genetik kita yang kurang bagus, tentunya orang nggak semuanya sama ya. Tentunya genetiknya juga beda-beda gitu. Terus kemudian makannya gimana ya, mode of delivery-nya. Kalau makannya banyak cepat dan langsung banyak gitu ya, itu juga kurang bagus. Ya lifestyle-nya juga ya, olahraganya teratur atau tidak. Kemudian kemampuan dia tidurnya ya, tidurnya bagus nggak, misalnya 7 jam sampai 8 jam, atau misalnya medical intervention, jangan-jangan pakai obat ya, obat-obat tertentu yang mengganggu lambung, antibiotik yang terlalu tinggi dosisnya atau terlalu banyak, terus kemudian juga pemakaian obat-obat nyeri yang mengganggu lambung itu sendiri ya, kemudian juga bisa problem yang berkaitan dengan itu. Health status juga salah satunya yang menjadi penting. Sehingga ya kalau kita melihat dari gambaran apa yang terjadi di dalam tubuh kita berkaitan dengan brain gut axis ini, Bapak Ibu bisa memperhatikan bahwa banyak sekali yang harus diperhatikan. Bukan cuma obat dari psikiatri maupun dari dokter yang biasanya diberikan, ya, yang berkaitan dengan antidepresan, obat-obat yang berkaitan dengan sistem saraf pusat ya, tetapi juga dietnya. Ini juga penting ya, dietnya diperhatikan. Kemudian faktor-faktor lainnya apa nih? Menjaga kesehatan, tidurnya bagus, makannya yang benar, cara makan yang benar, ya. Kalau genetiknya bagus, sebenarnya kan kita bisa ubah ya kondisinya kalau memang lagi nggak bagus dengan cara dan perilaku makan yang benar, itu epigenetiknya akan baik. Dan juga simbiosis mutualism. Ini termasuk dalam diet. Ya, jadi makan dietnya itu kalau bisa makan probiotik, ya bisa minum apa tuh yang biasanya kimchi, ya kemudian juga apa namanya yogurt, itu cukup banyak kefir itu ya. Walaupun kalau nanti yang bilang dok kalau lagi nggak enak perutnya ya jangan, tapi kalau udah enak kan boleh gitu ya. Jadi Bapak Ibu perlu perhatikan bahwa ternyata banyak sekali faktor yang mempengaruhi kondisi lambung kita. Ketika kita berhadapan dengan situasi lambung yang kurang stabil, maka pikiran dan otak kita itu akan berhubungan dengan lambung kita. Begitupun sebaliknya. Ternyata penelitian terakhir mengatakan bahwa gangguan lambung yang berat, yang lama, bisa menyebabkan depresi dan cemas di otak kita juga. Dan itu mempengaruhi kehidupan dan kesehatan kita secara keseluruhannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini kembali mengingatkan kita semua dan mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.